Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Aji Pradana dengan NIM 10011012022. Di sini saya akan menjelaskan konsep HAM dan politik apartheid. Konsep HAM di sini terbagi menjadi 4, yaitu sejarah HAM, sifat HAM, dan prinsip HAM, dan perkembangan HAM. Yang pertama, sejarah HAM. Sejarah HAM terbagi menjadi 2, di kancah internasional dan di kancah nasional. Di kancah internasional, sejarah dibagi menurut beberapa tokoh pelopor dan peristiwa. Yang pertama, hukum Hammurabi, yang kedua Solon, yang ketiga Pericles, yang keempat Socrates, Plato, Aristoteles, yang kelima Magna Carta, yang keenam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, yang ketujuh Revolusi Prancis, yang ke-8 Abraham Lincoln, ke-9 Franklin D. Roosevelt. Ini saya akan menjelaskan peristiwa penting sejarah HAM di kancah internasional. Yang pertama ada Magna Carta. Kesewenangan Raja Inggris mendorong para bangsawan mengadakan perlawanan. Raja dipaksa menandatangani piagam besar atau Magna Carta yang berisi 63 pasal. Tujuan piagam ini adalah membela keadilan dan hak-hak para bangsawan. Yang kedua adalah Deklarasi Amerika Serikat. Deklarasi Kemerdekaan Amerika ini menyatakan bahwa manusia diciptakan sama dan sederajat oleh penciptanya. Semua manusia dianugerahi hak hidup, kemerdekaan, kebebasan. Hak-hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun. Yang ketiga ada Revolusi Prancis. Kewenangan Raja Louis mendorong munculnya Revolusi Prancis. Rakyat bertindak menyerang penjara Bastille yang merupakan simbol absolutis raja. Semboyan Revolusi Prancis adalah perasaan persaudaraan dan kebebasan dalam perkembangannya menjadi landasan perjuangan HAM di Prancis. Selanjutnya, sejarah HAM di Indonesia. Menurut tonggak perjuangan HAM ada 7 macam. Itu yang pertama Kebangkitan Nasional, yang kedua Sumpah Pemuda, yang ketiga Proklamasi Kemerdekaan, yang keempat UUD RIS dan UUD 1950, yang kelima Sidang Umum MPRS 1966, yang ketujuh Sidang Istimewa MPR 1998, yang ke-8 MPR. Selanjutnya sifat HAM. Sifat HAM ini terbagi di sini sifat HAM terbagi menjadi 5. Yang pertama, universal. Universal yang berarti dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali, tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, ras, agama, dan bangsanya. Yang kedua, hakiki. Hakiki di sini maksudnya tiap manusia memilikinya sejak lahir. Hak asasi manusia dimiliki oleh semua manusia sejak pertama kali dilahirkan ke muka bumi sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, bersifat utuh. Utuh yang berarti tidak dapat dibagi-bagi. Semua orang berhak mendapatkan semua hak secara utuh tanpa dibagi-bagi. Misalnya seperti hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, dan sebagainya. Yang keempat, bersifat tetap. Tetap di sini artinya HAM tidak dapat dicabut oleh pihak-pihak manapun. Tiap manusia memiliki hak asasi sejak lahir sampai ia meninggal dunia, tanpa dapat dihilangkan dan dicabut. Yang kelima, bersifat kodrati. Maksudnya bersifat kodrati berarti pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Tiap manusia yang lahir otomatis memiliki HAM yang sebagai anugerah dari Tuhan. Manusia sebagai makhluk Tuhan. Selanjutnya, prinsip HAM terbagi menjadi 3, yaitu prinsip keadilan, prinsip martabat, prinsip humanity. Selanjutnya, perkembangan HAM. Perkembangan HAM di sini dibagi 2. Perkembangan HAM internasional dan nasional. Di internasional, perkembangan HAM ditandai oleh 3 peristiwa, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, Revolusi Prancis. Selanjutnya, perkembangan HAM di Indonesia terbagi menjadi 6, yaitu periode sebelum kemerdekaan tahun 1908 sampai 1945, periode setelah kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang,
periode 1950 sampai 1959, periode 1959 sampai 1966, periode 1966 sampai 1998, periode 1998 sampai sekarang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan politik apartheid. Di sini politik apartheid adalah kebijakan politik rasial yang diterapkan di Afrika Selatan pada tahun 1948. Dalam sistem apartheid terdapat pemisahan hak dan kewajiban antara ras kulit putih dan ras kulit hitam yang disahkan melalui treaty. Perkembangan politik apartheid adalah Partai Nasional Afrika secara resmi memperkenalkan politik apartheid pada 1948. Anggota partai ini berasal dari etnis kulit putih, keturunan Belanda, yang menguasai politik dan pemerintah di Afrika Selatan. Partai Nasional Afrika berhasil memenangkan pemilu pada tahun 1948 dan mendirikan rezim apartheid. Rezim ini mendeklarasikan Afrika Selatan sebagai negara kulit putih dan kelompok ras lain selain kulit putih tidak memiliki hak-hak politik dan warga negara penuh. Selanjutnya, kebijakan politik apartheid. Kebijakan rasial dan diskriminatif dapat terlihat ketika Inggris memberlakukan pembatasan terhadap hak legislatif masyarakat kulit hitam di Afrika Selatan. Terjadi pembagian ruang hidup antara ras di AFSEL. Golongan kulit putih memperoleh 87% wilayah Afrika Selatan, sedangkan kaum kulit hitam hanya mendapatkan 13% saja. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.